Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 18 12 40 5178. Kelas 7A Agribisnis. Mata kuliah Hukum dan Politik Agraria. Di sini saya akan menjawab soal UAS Hukum dan Politik Agraria. 1. Jelaskan definisi politik dan hukum agraria. Politik agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh negara dalam memelihara, mengawetkan, memperhentikan, mengusahakan, mengambil manfaat, menguras, dan membagi tanah dan sumber alam lainnya. 2. Jelaskan perbedaan hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Hukum agraria adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang berkaitan dengan tanah dan bersumber pada hukum adat. Sedangkan hukum agraria barat adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktik hukum dengan mengambil tindakan dari masalah-masalah agraria yang timbul. 3. Ada 4 ciri pokok politik hukum agraria pada masa kolonial. 1. Hukum pada saat yang sama berlaku macam-macam hukum. Swapraya hukum, agraria administratif, dan agraria antar golongan. 2. Hak atas tanah ialah pada saat yang sama berlaku bermacam-macam hak atas tanah yang berbeda hukumnya. 3. Hak atas jaminan atas tanah. 4. Pendaftaran tanah. Soal nomor 4 ialah sebutkan dan jelaskan 4 hak-hak atas tanah barat. 1. Hak menguasai dari negara tersebut memberi wewenang. 2. Hak atas individual atas tanah yang bersifat primer. 3. Hak milik adalah hak turun-menurun terkait dan dipenuhi. 4. Hak menguasai dari negara tersebut. 5. Sebutkan dan jelaskan 5 macam hak atas yang Anda ketahui. 1. Hak milik ialah hak turun-menurun. 2. Hak guna usaha ialah yang menguasai tanah yang dikuasai oleh negara. 3. Hak guna bangunan. 4. Hak pakai. 5. Hak sewa. Soal nomor 6. Jelaskan definisi pengadaan tanah dan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam sistem pengadaan tanah tersebut, dan sebutkan 3 contoh objek apa saja yang termasuk ke dalam kepentingan umum. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara mengganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Contohnya, kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, kepentingan bersama, dan kepentingan pembangunan. Soal nomor 7. Konflik agraria di Indonesia masih saja terus berlangsung, bahkan semakin meningkat. A. Menurut Anda, apa saja penyebab terjadinya konflik agraria tersebut? Yaitu perusahaan melakukan cara kekerasan terhadap warga untuk menguasai tanah.
Bagian B, sebutkan satu contoh konflik agraria yang Anda ketahui. Ada apa solusi untuk mengatasi konflik agraria tersebut? Mengenai pentingnya penyelesaian dari saya, batas desa oleh kepada kepala daerah. Banyaknya batas desa yang belum disepakati. Oleh karena itu, keberadaan sumber daya alam tertentu, lahan atau pertanian, perkebunan, individu yang terpancar dari salah satu tanah rakyat sebagai batas desa. Nomor 8. Jelaskan keterkaitan antara reforma agraria dengan kesejahteraan petani. Reforma agraria yang berhasil ditandai oleh kepastian penguasaan tanah yang menjamin penghidupan dan kesempatan kerja bagi petani, tata guna tanah yang mampu memperbaiki pengolahan sumber daya alam dan pelestarian mutu dan lingkungan hidup. Itulah jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.